Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rahmat Hidayat dari Prodi Bisnis Digital kelas 2 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi penjualan retail dan grosir. Nah, materi ini membahas perbedaan dan strategi dalam membangun kinerja penjualan retail dan grosir. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik, strategi, dan praktik terbaik dalam kedua model penjualan. Penjualan retail dan grosir merupakan bagian penting dalam rantai pasokan. Kedua model penjualan ini memiliki peran vital dalam menyediakan barang dan jasa kepada konsumen akhir. Nah, peran penting penjualan retail dan grosir memiliki peran penting dalam perekonomian, memfasilitasi distribusi barang dan jasa ke konsumen. Nah, lalu yang kedua adalah pemahaman mendalam, memahami karakteristik, strategi, dan praktik terbaik dalam penjualan retail dan grosir. Sangat penting bagi pelaku bisnis. Nah, strategi yang dapat meningkatkan kinerja penjualan, meningkatkan profitabilitas, dan menjamin kepuasan pelanggan. Lalu ada definisi penjualan retail dan grosir. Penjualan retail dan grosir memiliki definisi yang berbeda dan fokus pada target yang berbeda. Contoh penjualan retail. Penjualan retail adalah proses penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Nah, sedangkan penjualan grosir adalah proses penjualan barang dalam jumlah besar kepada pedagang atau pengecer atau bisnis lain untuk dijual kembali. Perbedaan karakteristik penjualan retail dan grosir. Penjualan retail dan grosir memiliki karakteristik yang jelas berbeda, meliputi target pasar, volume transaksi, dan strategi pemasaran. Kalau misalnya target pasar retail itu kepada konsumen akhir, sedangkan grosir itu kepada pedagang, pengecer, dan pembisnis yang lain. Lalu volume transaksi. Kalau volume transaksi retail itu lebih kecil, sedangkan volume transaksi grosir itu lebih besar. Lalu ada strategi pemasaran. Soal strategi pemasaran retail itu cenderung pada fokus pada branding dan pengalaman pelanggan. Nah, sedangkan grosir fokus pada hubungan jangka panjang dan harga kompetitif. Nah, lalu berikutnya adalah contoh penjualan retail dan grosir. Contoh penjualan retail dan grosir dapat ditemukan di berbagai sektor, termasuk makanan, pakaian, dan elektronik. Contoh penjualan retail adalah seperti warung Madura, lalu ada Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Sedangkan contoh penjualan grosir itu seperti Hypermart. Sedangkan contoh penjualan grosir itu seperti Hypermart, Ramayana, terus ada toko Sumber Jaya, Avilia Trijaya. Grup ini mengelola toko-toko seperti Alfamart, Alfamidi, juga memiliki divisi grosir yang menyediakan barang-barang dalam jumlah besar untuk kebutuhan bisnis. Lalu selanjutnya adalah strategi penjualan retail dan grosir. Strategi penjualan retail dan grosir memiliki fokus yang berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing model. Nah, kalau misalnya strategi retail itu fokus kepada branding, pengalaman pelanggan, dan marketing yang efektif. Sedangkan strategi grosir fokusnya kepada hubungan jangka panjang, harga kompetitif, dan logistik yang efisien. Nah, strategi membangun kinerja penjualan retail. Strategi ini membangun kinerja penjualan retail meliputi aspek branding, pengalaman pelanggan, dan strategi marketing yang efektif. Nah, yang pertama adalah membangun brand yang kuat. Membangun brand yang kuat memerlukan identifikasi target pasar, pengembangan pesan yang konsisten, dan strategi pemasaran yang terarah. Lalu yang kedua adalah memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Pengalaman pelanggan yang positif dapat ditingkatkan dengan layanan yang ramah, lingkungan toko yang nyaman, dan program loyalitas untuk pelanggan. Lalu yang ketiga adalah strategi marketing yang efektif. Strategi marketing yang efektif ini melibatkan penggunaan berbagai saluran seperti media sosial, email marketing, dan program promosi yang menarik. Lalu yang berikutnya adalah strategi membangun kinerja penjualan grosir. Strategi ini membangun kinerja penjualan grosir berfokus pada hubungan jangka panjang, harga kompetitif, dan logistik yang efisien. Membangun hubungan jangka panjang seperti hubungan jangka panjang dengan pelanggan grosir dapat dibangun dengan memberikan layanan yang andal, harga yang kompetitif, dan komunikasi yang efektif. Lalu yang berikutnya adalah menawarkan harga kompetitif. Harga yang kompetitif dapat dicapai dengan mengoptimalkan rantai pasokan, biaya operasional, dan negosiasi yang efektif. Nah, logistik yang
yang berikutnya adalah logistik yang efisien. Logistik yang efisien melibatkan manajemen inventaris yang efektif, transportasi yang tepat waktu, dan proses pengiriman yang lancar. Nah, lalu kesimpulannya adalah penjualan retail dan grosir memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi para pelaku bisnis dan membangun kinerja penjualan yang optimal. Yang pertama adalah penjualan retail, fokus pada branding, pengalaman, dan strategi marketing yang efektif. Sedangkan penjualan grosir fokus pada hubungan jangka panjang, harga kompetitif, dan logistik yang efisien. Nah, tentunya pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan strategi dalam penjualan retail grosir dapat meningkatkan keberhasilan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.